Monster People, ketemu lagi nih bareng aku, Awanda. Kalian sadar nggak sih kalau akhir-akhir ini tuh banyak bermunculan bisnis-bisnis rumahan yang omsetnya itu mantul alias mantap betul. Produknya juga macam-macam ya, mulai dari dessert unik sampai bisnis ulat larva. Kalau dipikir-pikir mereka ini berani banget ya buat bisnis kayak gitu. Nah, kalau kalian sendiri nih, pernah nggak sih punya rencana bikin bisnis tapi takut produknya susah laku? Terus ujung-ujungnya malah nggak jadi deh untuk mulai bisnis. Kunci buat ngejalanin bisnis kayak bisnis rumahan yang omsetnya itu miliaran, itu tuh sebenarnya ada di strateginya nih guys. Yang salah satunya adalah menentukan target pasar. Karena pelanggan ini nih yang bakalan jadi ujung tombak bisnis kalian nantinya. Nah, di video kali ini aku bakalan bahas nih cara jitu untuk menentukan target pasar. Biar setelah menonton video ini, produk kamu punya potensi untuk menggebrak pasar. Tapi sebelum itu, like dan juga subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media Niaga Hoster supaya kamu nggak ketinggalan info menarik lainnya. Nah, kalau udah, yuk langsung aja kita simak pembahasannya. Check it out! Di sekitar kalian ada nggak sih laki-laki parubaya penyuka otomotif, remaja penyuka grup musik tertentu, ataupun ciwi-ciwi pecinta olahraga dan juga makanan sehat? Nah, mereka ini nih contoh target pasar, yaitu sekelompok orang yang mempunyai kebiasaan, rentang umur, hobi, dan juga minat yang sama. Sebelum mulai bisnis, kalian harus bisa menentukan target pasar. Baru setelahnya kalian kasih info dan juga promosi produknya ke mereka. Karena kalau misalnya nih kita promosiin produk ke sembarang orang, tingkat penjualannya juga nggak akan lebih tinggi daripada penjualannya dari target pasar kalian. Karena belum tentu kan orang-orang itu tuh punya minat untuk membeli produknya, ya kan? Makanya kalian itu harus paham dulu tuh siapa sebenarnya target produk dan juga cari tahu data tentang mereka biar strategi pemasaran kalian itu bisa jadi tepat sasaran. Kalau strateginya tepat, pastinya bisnis kamu bakalan dapat banyak manfaat. Sekarang aku bakalan jabarin manfaatnya kalau kalian udah paham target pasar. Pertama, kamu bisa tahu produk apa aja yang disukai sama pelanggan. Jadi, kamu bisa memilah tuh produk mana yang sekiranya kurang oke atau produk mana yang mau diproduksi lebih banyak. Otomatis penjualan kamu bakalan meningkat. Kalau udah paham keinginan target pasar, kamu tinggal rutin ngembangin produk sesuai sama selera mereka deh. Inovasi itu penting banget nih guys untuk bikin mereka tertarik buat beli produk kamu dan akhirnya jadi pelanggan setia. Nah, kalau udah masuk tahap repeat order, yakin deh bisnis kamu bakalan berkembang dan juga meningkat pesat. Penting buat diingat, semua kegiatan promosi dan juga pemasaran itu butuh biaya ya. Jadi nggak cuma asal buka terus berharap ada yang beli ya. Gimana pun juga bisnis itu butuh dipromosiin. Bayangin nih, kalau kamu nggak tahu siapa target pasar produk kamu, terus kamu promosiin produk kamu ke semua orang, belum tentu tuh hasilnya nutup biaya promosi kan. Nah, makanya jangan mau buang-buang uang yang ujung-ujungnya itu zonk karena penjualannya sepi. Kalau kamu udah tahu siapa target pasar kamu bisa tuh tentukan berapa budget yang kamu butuhkan biar lebih hemat dan juga biaya promosi kamu bisa balik modal. Yang gak kalah penting, kamu perlu mengantisipasi nih persaingan sama kompetitor. Coba nih amatin target pasar kamu dan juga perhatikan fitur apa yang mereka suka dari produk kompetitor. Nah, kamu juga bisa nih cari celah juga dengan bikin fitur yang belum ada di produk kompetitor. Jadi produk kamu otomatis bakalan lebih diminati pasar karena kamu punya apa yang nggak ditawarkan sama kompetitor kamu. Kalau kamu udah tahu siapa target pasar kamu, otomatis kamu jadi tahu biasanya mereka dapat informasi dari media apa aja. Misalnya sosial media, baliho, iklan TV, dan juga media lainnya. Dari situ, kamu bisa pilih saluran promosi yang tepat. Abis itu, baru deh kita bisa bikin konten promosinya. Gimana? Banyak kan manfaatnya? Pasti kamu udah penasaran ya? Caranya nentuin tahu target pasar yang tepat. Nah, simak ya langkah-langkahnya. Pertama, kita berangkat dari asumsi. Misal, produk kamu itu produk fashion yang didesain untuk anak muda, unik dan juga harganya terjangkau. Dijual di marketplace dan toko online kamu. Jadi bisa kita asumsikan ya, target pasar kamu itu adalah anak muda yang pengen tampil beda dan juga unik.
Mereka pasti terbiasa dengan teknologi smartphone, jadi budaya belanja online itu udah nggak asing lagi nih untuk mereka. Kedua, cermati persaingan pasar. Cari tahu gimana pelanggan merespon produk kamu dan produk kompetitor dari beberapa faktor, misalnya fitur, terus harga, atau kemudahan proses pembelian. Abis itu, cari celah alias kelemahan kompetitor. Misalnya nih, pelanggan nggak jadi beli produk kompetitor karena fiturnya itu nggak sesuai sama ekspektasi mereka. Jadi kamu bisa tuh kembangin produk kamu dengan fitur yang lebih oke. Jangan lupa amati juga alasan kenapa pelanggan lebih pilih beli produk kamu ya buat bahan pembelajaran ke depannya. Ketiga, rajin-rajin komunikasi sama pelanggan kamu. Tanya ini ke mereka, apa aja sih kebutuhannya, terus apakah produk kamu itu udah membantu mereka? Misalnya kamu punya bisnis travel nih, setelah tanya ke pelanggan, kamu jadi tahu kan kalau mereka itu pengen produk perjalanan wisata dalam bentuk paket. Nah, kamu bisa bikin produk paket perjalanan wisata yang sesuai nih sama keinginan pelanggan. Selanjutnya, kamu juga bisa manfaatin analytic tools kayak Google Trend. Tujuannya buat cari tahu apa produk ataupun fitur yang dicari pelanggan kamu di Google. Contohnya gini, kamu bisa ketik wisata Jogja di Google Trend. Nah, nanti kamu bakal nemuin hasil yang kayak gini nih. Nah, kamu bisa lihat di situ kata kunci yang paling banyak diminati adalah alun-alun kidul Yogyakarta kan? Artinya banyak pelanggan nih yang coba cari info soal itu. Jadi, kamu bisa tuh nambahin alun-alun kidul ke paket wisata kamu. Kalau udah, buat bayar persona alias sosok calon pelanggan kamu. Kamu bisa mulai dengan nentuin jenis kelamin, usia, sampai gaya hidup mereka. Data soal siapa bayar persona kamu juga bisa didapetin dari Google Analytics loh. Soalnya, tools satu ini bisa nyatet informasi pengunjung website toko online kamu, mulai dari lokasi, lamanya mereka mengakses website, sampai ke profilnya. Jadi, kalau pakai cara itu, kamu bisa bikin analisa buyer persona kamu. Abis itu, jelasin keunggulan produk kamu. Misalnya nih, kamu nawarin produk dengan fitur terbaru. Kamu harus tonjolin kecanggihan fitur itu. Biar apa? Ya biar mateng. Ya enggak lah. Ya biar target pasar kamu itu tahu apa benefit yang mereka dapetin dengan membeli produk itu. Kalau pelanggan kamu itu tahu kecanggihan dari fitur kamu, mereka nggak akan protes lagi nih soal harga. Istilahnya ada harga, ada kualitas. Yang terakhir, buat brand positioning. Misalnya kayak menentukan logo, visi, dan misi merek kamu. Biar persepsi produk kamu itu jadi bagus nanti di mata pelanggan. Jangan anggap remeh brand ya. Lihat deh data ini. Faktanya brand yang konsisten bisa meningkatkan pendapatan hingga 33% loh. Buat kalian yang udah mulai berbisnis, boleh banget loh drop nama bisnis kalian dan deskripsi singkatnya di kolom komen nih ya. Siapa tahu nih channel kita tuh bisa jadi lapak baru kan buat kalian. Nah, habis belajar cara menentukan target pasar, kita lanjut ke contohnya ya guys. Tapi sebelum itu kamu harus tahu dulu faktor-faktor yang berpengaruh buat bisnis kamu. Catat ya kalau perlu. Yang pertama, lokasi. Yang kedua, ada demografi pelanggan. Yang ketiga, kebiasaan calon pelanggan. Dan yang terakhir, yang keempat, daya beli pelanggan. Nggak pakai cang-cincong, langsung aja yuk kita mulai contoh kasusnya. Pertama, bayangin dulu produk kamu. Misalnya kosmetik yang bahannya itu 100% alami. Nah, habis itu tentuin lokasi penjualannya. Berdasarkan produknya, kamu bisa ambil lokasi besar kayak Jakarta, Bandung, Surabaya, ataupun Medan. Kenapa harus kota besar nih Kak? Gitu kan? Nah, karena produknya itu kan kosmetik berbahan alami ya, kamu harus bisa nentuin demografi pelanggannya. Asumsinya, demografi pelanggan kamu itu adalah mereka yang memperhatikan kesehatan, serta paham dan juga sadar pentingnya bahan alami untuk tubuh dan juga lingkungan. Kelompok ini nih biasanya punya taraf hidup menengah ke atas dan tempat tinggalnya ada di daerah yang lebih cepat terpapar informasi dan juga tren baru. Untuk itu, kamu bisa mengasumsikan mereka adalah wanita usia 19-35 tahun yang pendidikannya minimal SMA. Bisa mahasiswi, wanita karir, ataupun ibu rumah tangga. Kalau udah tahu demografi calon pelanggan, catat kebiasaan mereka.
Cari tahu apakah mereka itu rajin main sosmed. Kalau iya, sosmed apa nih yang mereka pakai? Misalnya Instagram dan juga Facebook. Cari tahu juga apakah mereka itu suka belanja di toko offline ataupun online nih yang praktis dan pengirimannya gampang. Hal-hal ini nih yang perlu kamu analisa untuk sasar mereka saat mereka melakukan kebiasaannya. Misalnya, ketika mereka main sosmed, kamu bisa tuh kirim ads produk kamu di beranda. Kamu juga perlu mengidentifikasi siapa mereka dan juga gimana daya beli mereka. Misalnya, ternyata calon pelanggan kamu itu termasuk ke menengah ke atas. Mereka sanggup beli produk mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000. Jadi, kamu bisa menentukan range harga produk kamu itu sesuai dengan daya beli mereka. Kamu juga bisa nih bikin promo dengan kisaran daya beli mereka. Kalau target pasar udah dianalisa, sekarang waktunya pasang strategi marketing yang pas untuk jual produk kamu ke mereka. Nah, kira-kira apa aja nih strategi yang pas untuk target pasar kamu? Pertama, mass marketing, yaitu strategi jual produk ke semua orang. Iya, jadi yang barusan kamu pelajarin itu ya, susah-susah, itu kamu nggak perlu terapin sebenarnya. Panik gak? Panik gak? Paniklah masa enggak? Kesel gak? Kesel gak masa enggak ya kan? Jangan kesel dulu, tapi sebentar, aku bisa jelasin sebenarnya ya. Jadi strategi ini bisa dipakai kalau produk kamu itu bersifat umum. Misalnya produk buat penggunaan sehari-hari nih, kayak sikat gigi ataupun sabun. Yang kedua, ada differentiated marketing. Jadi strategi ini mengharuskan kamu jual produk ke pengguna khusus. Strategi ini cocok buat kamu yang punya produk yang beda buat masing-masing target pasar. Misalnya, kamu punya produk sabun alami buat pria dan sabun alami buat wanita. Ketiga, kamu bisa terapin niche marketing, yaitu strategi jual produk ke pelanggan yang karakteristiknya sangat spesifik. Nah, strategi ini cocok buat kamu yang produknya tuh khusus banget. Misalnya, sejenis produk pasta gigi buat gigi sensitif atau pakaian olahraga khusus untuk olahraga air. Terakhir, ada strategi micro marketing di mana kamu harus jual produk ke target pasar yang ada di sebuah lokasi dengan waktu yang terbatas. Misalnya, orang yang ada di sebuah restoran beberapa jam aja. Nah, biasanya sih strategi ini bakalan dilakukan oleh hotel, restoran, hingga pemilik bisnis souvenir yang unik. Nah, itu tadi adalah cara menentukan target pasar dan juga contoh penerapannya ya guys. Kalian pasti udah tahu kan mau pilih strategi yang mana untuk jual produk ke target pasar kamu. Tahu siapa target pasar kamu itu penting banget loh guys, baik itu buat kamu yang baru mulai bisnis atau pengen ningkatin penjualan produk. Soalnya target pasar itu bakalan bantu kamu untuk bikin produk yang sesuai dengan kebutuhan calon pelanggan kamu. Terus, kamu juga bisa memasarkan produk sesuai dengan kebiasaan mereka. Kalau kamu berhasil menentukan target pasar yang tepat, dijamin bisnis kamu bakalan sukses di pasaran. Well, Hoster People, cukup segini aja ya. Takutnya kalian nanti bosen lagi ngeliat aku. Nah, selamat mencoba dan semoga sukses ya. See you on the next episode. Bye!